Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam program JSA, Jangan Salah Arah, melihat dan membaca peristiwa yang terjadi secara jernih agar kita tidak salah arah. Baik, pada kesempatan sore hari ini kita akan bahas satu tema yang sedang berkembang ya di Indonesia, yaitu tentang gagal ginjal akut yang terjadi di Indonesia. Sudah 26 provinsi yang melaporkan daerahnya ada penyakit gagal ginjal akut. Baik, sebelum kita memulai JSA ini, silakan untuk ditampilkan dulu tayangan video terlebih dahulu. Silakan. Luar biasa untuk kasus gagal ginjal akut yang telah menyebabkan 133 anak meninggal dunia. Epidemiolog Universitas Griffith Australia menyebut status KLB dapat membantu koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Angka kematian kasus gagal ginjal akut terus meningkat. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, kasus gangguan ginjal akut telah mencapai 241 kasus di 22 provinsi dengan angka 133 kematian. Namun seiring terus meningkatnya angka kematian kasus gagal ginjal akut, Kementerian Kesehatan belum menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB. Menkes Budi mengklaim hal itu berdasarkan diskusi dengan para ahli epidemiologi bahwa status KLB belum dinilai tepat. Status KLB kita udah diskusi, belum masuk status KLB. Ya, rumah sakit karena kita sudah lihat obatnya sudah ada dan efektif, kita berharap nanti trennya akan menurun. Ya, trennya akan menurun. Kita menyadari bahwa RSCM sekarang akan naik, kita monitor terus tiap hari ini. Cuma hari ini karena saya mempersiapkan, bahwa sempat ngomong saya Ibu Lis, dan kita sudah mengidentifikasi rumah sakit mana yang akan kita tingkatkan sebagai tambahan kalau memang dibutuhkan. Jadi sudah kita siapkan juga untuk rumah sakitnya. Dan RSCM saya minta, karena mereka menjadi rumah sakit nasional pengampu untuk ginjal, mengkoordinasikan ini. Jadi dia yang lebih tahu kan, dokter-dokter yang ada di rumah sakit di Indonesia mana aja, yang punya alat-alat lengkap mana aja. Nah itu yang dilakukan dikoordinir oleh RSCM. Sementara itu, pendapat berbeda diutarakan oleh epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman. Diki menyebut status KLB dinilai dapat membantu koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, status kejadian luar biasa akan membantu distribusi sumber tenaga kesehatan serta suplai obat-obatan. Adalah satu kejadian luar biasa yang artinya menuntut respon luar biasa ya, karena berdasarkan Permenkes ya yang 2010 ya tentang KLB ya definisi itu sebetulnya ini sudah terpenuhi ya, karena kejadian peningkatan kasus kesakitan, kematian itu sudah meningkat bahkan dalam 3 periode berturut-turut. Dan selain itu definisi yang sangat mendasar dari KLB adalah adanya satu peristiwa yang tadinya tidak terjadi atau di luar kebiasaan atau kelaziman. Itu sangat terpenuhi dari kejadian ini ya, dari kejadian gagal ginjal akut ini. Kasus penyakit gangguan ginjal akut banyak menyerang anak-anak dan balita. Total pasien hingga Jumat 21 Oktober berjumlah 241, dengan rincian 26 kasus ditemukan pada bayi di bawah usia 1 tahun, 153 kasus pada balita, 37 kasus pada anak usia 6 hingga 10 tahun, dan 25 kasus pada anak usia 11 hingga 18 tahun. Gejala klinis yang biasanya timbul yakni demam, hilang nafsu makan, batuk pilek, mual, muntah, ispa, dan diare. Kemudian berlanjut pada sulit buang air kecil berupa air seni berkurang atau tidak ada air seni sama sekali. Tim Liputan Metro TV. Sekarang berat badan berapa? Dan sebelumnya saya sekarang Oke, sudah kita saksikan ya barusan 69,4. turun 10 kilo. Video singkat tentang gagal ginjal akut ini. Nah ini saya langsung ingin mengajak berdiskusi nih dengan narasumber kita, pakar kebijakan publik, Bang Ahmad Hidayat. Bang, gimana Bang? Terkait dengan kasus gagal ginjal ini yang semakin melonjak jumlahnya ini. Ya, baik, terima kasih Mustafa ya. Kita ketemu lagi di Jangan Salah Arah di YouTube channel ini.
Saya kira sekarang ini kondisinya sudah makin memprihatinkan, ya, gagal ginjal sudah melonjak. Ini ada data terbaru, saya kira penting ya untuk kita cermati sama-sama. Kalau kita lihat dari data yang ada, ya, yang kita kutip dari sumbernya ini adalah Kemenkes sendiri, yaitu termasuk juga Ikatan Dokter Anak Indonesia dan BP POM. Di sini kita mengetahui bahwa sudah terjadi peningkatan yang cukup signifikan ya terkait gagal ginjal akut pada anak ini ya. Dan saya kira kok kalau kita lihat ini makin meningkat ya, makin mengkhawatirkan ya buat kita semua. Perkembangannya ini sebaran tertingginya kalau per 20 Oktober itu di DKI Jakarta nomor 1, di Jawa Barat nomor 2, Jawa Timur nomor 3, dan Sumatera Barat nomor 4 ya, 71 kasus. Dan saya kira ini yang dipersalahkan oleh pihak Kementerian Kesehatan ini diduga ada obat sirap yang mengandung EG dan DEG. EG itu etilena glikol, DEG itu dietilena glikol. Ya, ini dua kakak beradik ini sepupuan lah ya, EG dan DEG ini ya. Yang satu molekulnya 1, yang dua di itu molekulnya 2. Jadi ini sepupuan. Nah, ternyata di sini ya obat-obat sirap yang mengandung ini adalah obat sirap yang mereknya juga cukup ternama ya, ada Conimex ya, ada Iarinma ya. Ini yang kemudian tindak lanjut oleh Badan POM itu memerintahkan ya industri farmasi ini untuk menarik obat sirap dari peredarannya, memerintahkan seluruh batch produk dimusnahkan, meminta industri-industri yang disebutkan ini ya yang memiliki obat sirap yang berpotensi mengandung cemaran EG dan DEG ini melaporkan hasil pengujian mandirinya, kemudian meminta industri farmasi melakukan upaya lain sebagai mengganti obat formula. Nah, ini saya kira ya data ini menunjukkan bahwa ditarik edarnya, tetapi ternyata belum ada substitusinya. Ya, saya merasakan ya beberapa keluarga yang anaknya dan juga cucunya ya itu sedang sakit, saat ini menjadi bingung ya. Bingung karena harus dikasih obat apa. Mereka mendengar berita bahwa sirap ini mengandung bla 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 yang berbahaya begitu. Akhirnya ketika anaknya sakit, mereka bingung mau dikasih apa ya. Nah, ini yang saya kira kebingungan narasi oleh Kementerian Kesehatan ini perlu diperjelas ya. Narasi Kementerian Kesehatan terkait gagal ginjal akut ini ambigu ya. Satu sisi melarang sirap dengan kandungan EG dan DEG, tetapi sisi yang lain belum pasti juga bahwa gagal ginjal itu disebabkan oleh EG dan DEG itu. Ini masih menduga-duga gitu loh. Dan kalau kita lihat bagaimana sih, ada nggak kasus serupa di negara lain? Ternyata di negara lain ada juga kasus serupa gagal ginjal ya yang cukup dramatis ya, menjangkit ke anak-anak. Tapi mereka solusinya bukan sirap gitu loh. Ya, solusinya misalkan di berbagai negara yang setahu saya ya itu di daerah Afrika bagian utara itu mereka menghentikan vaksinasi untuk anak. Ya bukan sirap obat batuk, tapi yang dihentikan adalah vaksinasi untuk anak karena gagal ginjal ini masih bisa dikatakan masih misterius. Penyebabnya belum pasti apakah karena DEG, EG ya etilen glikol atau ada faktor-faktor yang lain gitu. Nah, saya kira narasi yang dibangun oleh Kementerian Kesehatan yang menuduh komponen atau kandungan EG dan DEG itu berbahaya, saya kira itu masih terlalu prematur ya. Tetapi dampak dari kebijakan yang prematur itu mengakibatkan masyarakat luas, terutama kaum ibu dan kaum bapak, ini merasakan satu kebingungan yang luar biasa kalau anaknya sedang sakit ya, apalagi sekarang musim hujan ya. Kadang hujannya lebat, kadang-kadang juga panas terik gitu. Nah, ini anak-anak kita ini usia balita ya sampai usia 9-10 tahun ini rentan sakit. Nah, sekarang ini yang lagi sakit kebingungan mau dikasih obat apa. Nah, ini yang saya kira perlu dievaluasi ya narasi dari Kementerian Kesehatan terkait penggunaan sirap ini. Kalau seandainya memang Kementerian Kesehatan, kalau seandainya ini ya sudah firm memang ada kandungan sirap yang berbahaya dan itu ditarik,
Kementerian Kesehatan juga harus firm juga mengganti substitusinya apa. Ya, jangan sampai itu bahan ditarik, kalaupun tidak ditarik masyarakat juga sudah ogah untuk menggunakannya, tetapi masyarakat bingung, ini apa penggantinya? Nah, ini perlu dikasih tahu minimal ya, diberikan edukasi. Kalau seandainya ada herbal ya, mungkin herbal-herbal tertentu perlu dipublikasikan kepada masyarakat ya. Karena herbal di Indonesia ini kan banyak ya. Bisa saja mungkin diajarkan ya, masyarakat tidak perlu khawatir, tidak perlu mengkonsumsi obat sirop dulu, cukup mengkonsumsi obat herbal tertentu, yaitu ini, ditumbuk, direbus dan sebagainya. Nah, itu bisa dijadikan satu alat edukasi. Daripada sekarang itu problem bermasalah, yang terjadi adalah kebingungannya semakin marak gitu loh, semakin bingung tapi nggak ada solusinya dari Kementerian Kesehatan. Saya kira itu dulu, Bro Mustafa. Baik. Bang, ini kan ya, Kementerian Kesehatan kan selalu mengatakan bahwa ini akibat sirop gitu kan. Akibat sirop yang kemudian tadi akhirnya ada pelarangan-pelarangan. Tapi kan sebetulnya kita ingin bertanya, apakah benar karena sirop gitu kan? Karena obat sirop ini obat yang bisa dibilang generik gitu kan. Dikonsumsi sudah cukup lama gitu loh. Nah, termasuk di negara lain ada nggak? Karena namanya obat ini kan nggak cuma di Indonesia, mungkin di negara lain di negara lain juga dikonsumsi gitu kan. Tapi kemudian apakah dengan pelarangan di Indonesia berdampak juga nggak ke negara lain tersebut gitu? Gimana Bang melihatnya? Dan kan ini jadi beresiko juga, misalnya perusahaan farmasi misalnya akan menuntut pemerintah Indonesia gara-gara menyebarkan info yang itu merugikan mereka gitu. Gimana Bang melihatnya? Iya, menurut saya begini. Pemerintah itu harus betul-betul firm dalam menilai penyebab penyakit gagal ginjal pada anak. Ya. Ini kan kalau menurut saya ya, narasinya pemerintah, narasinya Kementerian Kesehatan, narasinya BPOM itu belum firm. Apakah betul kandungan atau ada cemaran kandungan dalam EG dan DEG dalam sirop anak itu menjadi penyebab utama? Nah, ini yang menurut saya difirmkan dulu gitu loh. Ini kan kita punya banyak tenaga medis, banyak ahli-ahli medis, banyak periset-periset medis, ya kan? Coba deh istilahnya apa dirembukan, dicari satu kesepakatan. Jangan-jangan para ahli ini belum pernah ketemu, belum pernah dikoordinasikan. Tetapi Kemenkes sudah menarasikan bahwa inilah penyebabnya. Menurut saya ini satu narasi yang perlu berhati-hati ya. Nah, apalagi sudah ada keterangan dari BPOM yang telah menarik ya 5 obat sirop tadi. Menurut saya ini juga langkah yang perlu diberikan satu penjelasan kepada publik dan juga kepada industri ya, bahwa yang dimaksud ditarik edar itu apa karena sirap itu mengandung EG dan DEG, atau ada komponen yang lain, atau ada komponen yang sebetulnya bukan EG dan DEG-nya, tetapi ada komponen yang tercemar misalkan. Nah, ini yang menurut saya perlu terjadi. Nah, yang kedua ya, ini memang ada kejadian yang juga terjadi di Gambia ya, negara Afrika ya. Di Gambia itu ada korban 70 orang. Dan itu disinyalir adalah obat batuk juga ya. Dan WHO juga sudah sebetulnya menurut informasi ya yang kita dengar, WHO juga menduga ada 4 obat yang mengakibatkan penyakit ini. Ya, ada Promethazine oral solution, ada Forex Malin baby coach syrup, ada Make Off baby coach syrup, dan ada Maghrib and Cold syrup gitu. Dan ini kalau yang dirilis oleh WHO, komponen-komponen ini seluruhnya diproduksi oleh Maiden Pharmaceutical dari India. Nah, ini kan kita nggak tahu nih apakah Maiden Pharmaceutical ini ada di Indonesia juga ya. Nah, ini yang perlu diperjelas gitu loh. Nah, ini menurut saya ini sekali lagi ya, kita sebagai publik, apalagi kita bicara kebijakan publik, ini harus berhati-hati
Ya, ada tuduhan bahwa ini disebabkan oleh senyawa etilen glikol ya, yang dianggap sebetulnya itu adalah rasanya manis tapi ternyata beracun ya. Di sini yang kemudian para peneliti dari BP POM menarik ya obat-obatan yang mengandung etilen glikol. Pertanyaannya, ini kan harusnya sudah dijadikan riset jauh-jauh hari ya. Ya, etilen glikol ini kan sudah lama dikonsumsi ya. Rasa manis dalam sirup itu kita rasakan waktu kita kecil ya. Kira-kira kita kecil itu 20 tahun, 30 tahun yang lalu ya. Iya nggak, Bro? Iya. Ya, tapi kenapa munculnya sekarang? Nah, ini agak-agak aneh kalau menurut saya, dan kita harus open mind, perhitungkan seluruh kemungkinan penyebab ini apa, tidak hanya dari kandungan obat sirup saja, tapi termasuk menurut saya kandungan dari komponen lain, termasuk vaksinasi COVID yang dilakukan secara massal di seluruh dunia itu, Bro Mustafa. Demikian. Iya, jadinya kan memang di satu sisi tadi Bang ya, pemerintah dengan sangat buru-buru mengatakan ini akibat obat sirup gitu ya. Meskipun tadi belum ada kajiannya, tapi sudah sangat seolah-olah firm gitu kan. Tapi kan kemudian ada juga yang membantah, ini belum ada kajiannya gitu loh. Tapi kemudian dampaknya sudah seperti itu. Nah, kenapa? Nah, sementara yang terkait vaksin COVID ini apakah juga sudah ada penelitiannya atau belum gitu kan? Karena kan kalau seandainya pemerintah salah dalam mengambil tindakan, ini dampaknya akan sangat lebih besar lagi gitu. Gimana, Bang? Iya, benar. Saya kira gini, kita perlu membuat satu posisi yang clear dulu ya, mengenai ginjal akut ini ya. Ya, pertama bahwa ini akhir-akhir ini marak. Ya, terjadi tidak hanya di Indonesia, di Gambia ya, di India itu marak ya. Di Gambia, di India istilahnya membuat satu concern di WHO, dan WHO ini melakukan satu riset ya. Dan risetnya ini menurut saya cukup menarik ya, yang tadi dikatakan bahwa obat sirup tertentu lah yang menyebabkan adanya gagal ginjal ya. Menarik ya, karena yang disalahkan adalah obat sirup yang sebetulnya itu adalah membantu supaya si anak itu mau mengkonsumsi obat itu. Karena kalau etilen glikol ini dihilangkan dari obat ini obatnya jadi pahit gitu ya. Nah, kalau ini memang dianggap penyebabnya, ya kita tidak perlu ragu bahwa oke, sekarang obat sirup di seluruh Indonesia ya dilarang. Satu, untuk antisipasi. Yang kedua, pemanisnya mungkin bisa menggunakan madu ya. Jadi orang-orang anak-anak yang yang sakit, yang batuk, yang flu itu bisa diberikan obat dewasa karena itu tablet pahit ya, dicampur dengan madu misalkan. Nah, kita tidak melihat narasi ini yang disampaikan oleh Kemenkes gitu loh. Kemenkes hanya menyalahkan obat ini diminta ditarik, tapi masyarakat sekarang kebingungan, lantas orangnya harus dikasih obat apa? Anak kita ini harus dikasih obat apa? Nah, ini yang menurut saya fatal gitu loh. Jadi angka gagal ginjal akut pada anak yang melonjak ini menunjukkan satu tanda bahwa Kementerian Kesehatan dan para policy makers membuat kebijakan itu mengalami kebingungan yang luar biasa dalam mengungkapkan misteri ya, penyebab dari gagal ginjal akut pada anak gitu. Nah, ini menurut saya harus di-bold. Kenapa terjadi kebingungan begini? Ini karena kita kelihatannya sistem kesehatan kita belum cukup sophisticated ya untuk menangani hal-hal seperti ini. Demikian, Bro Mustafa. Ya, baik Bang. Jadi artinya apa ya? Dengan kejadian ini kita melihat lagi-lagi pemerintah kita ini jadi seperti apa ya? Gamang gitu ya. Apa-apa terjadi udah, bahkan tadi ya ada perbedaan pandangan. Di satu sisi ada peneliti dari luar, orang Indonesia di luar sudah mengatakan ini sudah masuk kejadian luar biasa gitu kan. Tapi yang terjadi, pemerintah kita sampai saat ini masih punya argumentasi untuk tidak menganggap ini kejadian luar biasa.
Tapi solusinya pun tidak diberikan juga gitu loh, tidak ada solusi yang cepat. Padahal kan pemerintah dengan segala infrastruktur yang dimilikinya, Kementerian Kesehatan, harusnya kan bisa memitigasi masalah ini secara lebih cepat gitu kan, karena dia punya infrastruktur dan riset dan lain sebagainya. Belum lagi misalnya kita punya BRIN, lembaga BRIN, badan riset gitu kan, misalnya yang katanya sudah terpusat dan lain sebagainya. Tapi kenapa ya itu pemerintah sangat lambat sekali gitu loh dalam memberikan informasi kepada publik tentang apa sih sebenarnya yang terjadi, masih dikatakan misterius dan lain sebagainya. Silakan, Mas. Ya, saya kira penjelasan kita sudah cukup clear ya, Bro Mustafa ya, bahwa kita nih perlu mengingatkan ya para policy makers di negeri ini untuk jangan gegabah, ya, jangan asal tuduh, ya, perlu dibuktikan dengan satu bukti yang sangat empiris ya. Dan yang kemudian yang kedua adalah kalau seandainya memang sudah firm penyebabnya adalah dua komponen EG dan DEG dalam sirup anak, ini langkah berikutnya menurut saya Kementerian Kesehatan perlu untuk memberitahukan kepada publik alternatif obat batuknya. Ya, saat ini kan orang pada bingung ya. Nah, menurut saya salah satu yang perlu digencarkan adalah herbal ya, misalkan minuman yang mengandung madu dan jahe misalkan diberikan kepada anak. Itu juga bisa mengurangi ya rasa sakit saat flu ataupun batuk ya bagi anak. Nah, ini yang narasi-narasi kayak begini yang kita perlukan. Jangan narasinya separuh-separuh yang kemudian menyebabkan publik bingung gitu loh, Bro Mustafa. Saya kira itu, Bro. Dan ini saya kira penutup ya, Bro Mustafa ya. Oke, baik Bang. Terima kasih atas diskusinya terkait tentang gagal ginjal akut ini. Semoga apa yang kita diskusikan bisa menambah informasi ya kepada publik, termasuk kepada pemerintah untuk segera mengambil tindakan. Karena jika tidak akan semakin banyak lagi korban-korban gagal ginjal akut ini yang meninggal. Sekarang sudah 140 lebih di 26 provinsi se-Indonesia. Oke, terima kasih Bang atas waktunya. Kita akan bertemu dalam JSA berikutnya. Baik, terima kasih Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.